Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam sehat, semoga kasih karunia Tuhan tetap menyertai kita. Hari ini sesuai dengan bahan renungan harian Toraja dari Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai 57, itulah yang akan kita baca. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau mengasihi dan menolong kami semua. Tuhan, sumber kekuatan berkat dalam hidup ini. Tuhan pengasih dan penyayang. Karena itu kami datang sujud di hadapan-Mu, menikmati hari baru karunia-Mu, membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai 57. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir, juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita hari ini
Kejadian 41 ayat 46 sampai 57 diberi satu kalimat pendek, berserah pada Tuhan, atau dalam bahasa Toraja, massorongan lako puang matua. Bapak Ibu saudara-saudara, ada ungkapan yang mengatakan bahwa sukses butuh proses. Artinya menjadi sukses tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi membutuhkan usaha dan perjuangan serta pengorbanan yang tidak mudah. Bapak Ibu saudara-saudara, selama bertahun-tahun Tuhan benar-benar menguji ketekunan, kesetiaan dan keteguhan iman pribadi Yusuf. Dalam masa-masa yang sulit ketika terjadi kelaparan di Mesir, tampaknya tak ada harapan lagi. Namun dalam perjalanan hidupnya, Yusuf tidak pernah kehilangan harapan dalam menata hidupnya. Yusuf tidak pernah putus asa. Walaupun ia dibenci, walaupun ia mendapat tantangan, ia tetap menjadi pribadi yang takut kepada Tuhan dan selalu percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan selalu tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Ketika terjadi kelaparan di Mesir, Yusuf diberi hikmat oleh Tuhan sehingga dapat mempersiapkan bahan makanan sebelum kelaparan terjadi. Yusuf siap sedia. Yusuf dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan segala jenis makanan sebelum kelaparan terjadi. Memperhatikan sikap dan keberhasilan Yusuf, maka lahirlah pengakuan Raja Firaun bahwa oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Berhikmat, berakal budi, bijaksana adalah milik Yusuf dalam menghadapi pergumulan. Ayatnya yang ke-39. Kita tidak tahu bagaimana hari-hari masa depan kita saat kita menjalani hidup keseharian kita. Kadangkala kita berhasil, kadangkala kita susah, kadangkala kita senang. Namun kita harus yakin dan dapat bertindak seperti Yusuf, bahwa keberserahan untuk selalu takut dan meminta petunjuk dari Tuhan adalah hal yang lebih menjanjikan daripada kita mengikuti keinginan diri kita sendiri. Sekali lagi, berserah
pada Tuhan sangat penting daripada mengandalkan keinginan atau kekuatan kita sendiri. Keberserahan kepada Tuhan dalam menghadapi pergumulan hidup tak henti-hentinya kita menghadapi COVID-19 ini adalah upaya mempercayakan kehidupan bahwa tantangan, penyakit, cobaan, dan hambatan-hambatan dalam kehidupan adalah sesuatu yang dapat membentuk kehidupan kita menjadi baik jika selalu meminta petunjuk dari Tuhan. Meminta petunjuk kepada Tuhan sangat penting sebagai orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Karena itu, tetaplah berserah kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu persoalan apa yang akan terjadi di hari depan kita. Tetaplah setia pada Tuhan. Tetaplah datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Yakinlah bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan menolong kita semua. Apapun potensi-potensi kita, mari kita taat pada apa yang dikatakan Tuhan bagi kita semua. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengasihi dan menolong kami. Engkau mengajak kami untuk berserah hanya kepada Tuhan. Terima kasih firman-Mu kami boleh dengarkan hari ini. Tuntunlah kami dalam segala aktivitas kami hari ini. Jauhkan kami dari hal-hal yang dapat menghalangi kami untuk bekerja, beraktivitas seturut dengan kehendak Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, sertailah kami, kiranya hidup karunia-Mu ini senantiasa berserah pada Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, usahakan hari ini, tolonglah kami, kuatkan kami, sehatkan kami. Bagi warga jemaat yang sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Bagi yang berduka, Tuhan menghibur. Bagi yang ada dalam usia yang lanjut, tetap Tuhan memberi pengharapan untuk tetap kuat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami berdoa bagi anak-anak kami, baik yang sedang menuntut ilmu, belajar dari rumah, tolong mereka semua. Berkati guru yang terus-menerus mengajar, baik melalui metode daring maupun bertatap langsung. Terima kasih pemerintah kami terus-menerus berusaha untuk memutus tidak menyebarnya virus corona ini. Berkati mereka, tolong mereka semua, kuatkan, biarlah mereka tetap sehat, dan rakyat baik yang ada di Indonesia, terlebih khusus di Tanah Toraja ini, tetap menikmati damai sejahtera bagi semua. Kasihani Bapak Bupati,
Bapak Wakil Bupati Tanah Toraja bersama dengan Satgas masyarakat dalam mengambil bagian memutus tidak menyebarnya virus ini. Kasihani, tolong mereka semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.